Isi dari novel ini tidak Mimin benahi terjemahannya. Jadi 99% murni terjemahan Google Translate. Jadi mohon maaf jika bahasanya amburadul. Oh ya, Mimin berencana menyediakan versi MP3 yang bisa kalian download dan dengarkan di malam hari sambil tidur. Jika kalian setuju silahkan komentar ya. Jika banyak yang setuju maka di video selanjutnya akan admin sediakan MP3-nya. Oke, mari kita dengarkan dongengnya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan juga tinggalkan jejak dengan berkomentar ya. The Land of Miracle bahasa Indonesia. Tetua Agung melanjutkan, terlalu sulit bagi kami umat manusia saat itu. Jika kami tidak melakukan ini, kami bahkan mungkin akan dimusnahkan kapan saja. Karena kecerdasan dan kebijaksanaan yang kami tunjukkan saat itu sudah ditakuti oleh leluhur dari ras roh dan monster, menggunakan metode kekerabatan ini, biarkan dua ras monster dan roh menanamkan darah mereka ke dalam kita manusia, yang menstabilkan hati mereka dan memungkinkan kita untuk mengendalikan ras manusia saat ini setelah bencana alam. Semua ini disebabkan oleh upaya para leluhur yang mengorbankan hidup mereka dengan kebijaksanaan dan ketekunan yang tinggi. Xiao Ge, aku juga sangat sedih atas kematian orang tuamu, tetapi dibandingkan dengan pengorbanan nenek moyang kita, apa yang kita hadapi sekarang sebenarnya tidak terlalu sulit. Kita sudah memiliki fondasi yang jauh lebih baik daripada zaman mereka. Bibir Lan Ge mengerucut erat, dia dan Fawa benar-benar tertarik dengan cerita yang diceritakan oleh Tetua Agung saat ini. The Great Elder melanjutkan, munculnya 3 kanon besar atau 3 kanon besar meletakkan dasar bagi kita manusia. Leluhur Fahu benar-benar jenius. Seluruh proyek 7 Mutiara Dewa sebenarnya dipimpin olehnya. Pada awalnya, rencana itu dibuat bersama, termasuk Tianxing dan Yanwu, 2 leluhur lainnya dari domain hukum, serta leluhur Lan Qiong dari domain biru kami, dan 3 leluhur dari tempat perlindungan tepatnya 7. Versi lengkap dari ramalan itu disimpan di alam iblis, dan ada bagian di dalamnya yang mengatakan, ketika bencana alam melanda, hukum akan jatuh ke langit. Hanya dengan memurnikan 7 senjata suci manusia berdasarkan 7 hati suci dapat kita tolak. Ada kehidupan. Kalimat ini juga merupakan kalimat terpenting dalam perusakan seluruh kitab nubuatan. Di antara mereka, kalimat palsu adalah bagian pertama, berdasarkan 7 hati suci umat manusia. Kitab nubuatan itu sendiri juga berisi 7 bagian ini. Metode pemurnian artefak, dan metode pemurnian ini semuanya benar dan tepat. Lan Ge bertanya dengan rasa ingin tahu, di mana yang palsu. Tetua Agung menyipitkan matanya sedikit, dan berkata dengan suara yang dalam, kata-kata asli dari kitab suci ramalan didasarkan pada hati 7 monster dan roh. Begitu kata-kata ini keluar, Fawa dan Lan Ge tiba-tiba merasakan pemahaman, tetapi segera setelah itu, mereka berdua menjadi kaku seolah-olah tersengat listrik. Mereka akhirnya mengerti apa yang ada di balik konspirasi besar ini. Namun, mata Tetua Agung memerah, 7 leluhur umat manusia kita memiliki keberanian untuk mengubah ramalan ini pada waktu itu. Dan apa yang mereka pikirkan saat itu benar-benar melampaui apa yang dapat kita bayangkan sekarang. Itulah kristalisasi keberanian besar, ketekunan besar, dan kebijaksanaan besar. Setelah leluhur Tianxing mendapatkan ramalan, ketujuh leluhur menyusun rencana besar dari Seven God Orb hanya dalam 1 hari. Mereka semua tahu bahwa jika mereka mengatakan yang sebenarnya, dengan hati monster dan roh itu berarti bahwa monster dan roh harus mengorbankan nyawa 7 orang kuat untuk menyempurnakan 7 artefak ini. Untuk monster dan roh, mereka pasti akan ragu, tidak puas, dan bahkan tidak mau percaya dan menilai dari penyempurnaan 7 tasbih suci yang dibawa menurut kode ramalan, memang 7 artefak besar yang melampaui dunia. Oleh karena itu, leluhur memutuskan untuk mengambil risiko, demi generasi mendatang, demi reproduksi dan warisan manusia kita. Mereka memutuskan untuk menggunakan kejutan berencana untuk mencari masa depan bagi kita manusia. Dengan demikian, Tianxing, leluhur dari wilayah hukum, membayar harga yang sangat besar untuk mengutak-atik ramalan, sehingga kitab suci ramalan pergi. Tetapi monster dan roh pada waktu itu mempercayainya. Karena, dalam pandangan mereka, tidak ada yang akan datang dengan ramalan palsu adalah tentang mengorbankan diri sendiri. 7 hati suci adalah 7 hati yang sebenarnya, 7 hati kekuatan manusia. Di era ketika para pahlawan tampil, hanya ada 7 dari kita. Eksistensi yang basis kultivasinya melebihi peringkat ke-10. Ketujuh leluhur ini. Setelah mendapatkan bahasanya, monster besar dan elf dari klan monster dan klan monster roh memulai diskusi. Sebelum mereka sampai pada kesimpulan, nenek moyang manusia kita mengajukan diri dengan sikap bermartabat dan memberitahu mereka bahwa untuk reproduksi Falan Bintang kami bersedia membayar harga hidup kami. Namun, kami juga berharap monster dan roh akan menjanjikan kami beberapa syarat. Jawaban seperti ini, untuk monster dan roh pada waktu itu, mereka pikir itu yang paling normal. Karena tidak sulit untuk membunuh 7 leluhur manusia. Di zaman itu, monster dan roh kekuatannya berada di luar kemampuan kita. Imajinasi sekarang, ada sebanyak 5 pembangkit tenaga listrik Orde 12 saja. Mereka semua adalah eksistensi menakutkan yang mengendalikan dunia. Jadi, pemurnian 7 mutiara dewa dengan cepat ditentukan. Ras monster dan ras roh juga memberikan penegasan dan kenyamanan karena upaya 7 leluhur kita. Mengapa kita manusia bisa bertahan selama malapetaka itu? Begitu turun, bahkan jauh lebih banyak daripada monster dan roh dalam proporsi. Itu karena nenek moyang kita menuntut agar mereka dapat mengorbankan hidup mereka untuk pemurnian, tetapi mereka berharap kita manusia dapat diizinkan memasuki lingkaran inti yang dilindungi oleh 7 mutiara dewa dalam jangkauan. Ini telah sangat menghindari korban, dan membutuhkan monster dan roh untuk mendukung kita manusia dalam membangun kembali rumah mereka setelah bencana. Fahua dan Lan Ge menarik napas dalam-dalam, mereka sudah sangat terkejut ketika mendengar ini, dan mereka samar-samar menebak beberapa hasil. Semua ini benar-benar di luar imajinasi mereka. Bahkan Lan Ge untuk sementara melupakan kesedihannya.
Wajah Penatua Agung berseri-seri, tetapi apa yang tidak diketahui oleh iblis dan roh adalah bahwa ini sebenarnya adalah konspirasi total terhadap mereka. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa jika menurut kitab ramalan, yang kuat Penatua Agung 7 bola dewa dapat dibuat dengan hati iblis dan elf, dan 7 bola dewa bahkan dapat menahan sebagian besar malapetaka, atau bahkan melawan semuanya. Dan 7 bola dewa disempurnakan dengan hati 7 leluhur kita, sumber aslinya masih jauh lebih lemah. Ini juga menyebabkan malapetaka menjadi malapetaka bagi iblis dan roh. Mereka bahkan tidak tahu bahwa ini adalah balas dendam terbesar yang dirancang oleh 7 orang suci kita. Monster dan roh telah menindas kita selama bertahun-tahun, dan bahkan menggunakan kami sebagai ransum. Kebencian mendalam ini, kami manusia tidak pernah lupa. Jadi, sekarang kamu harus mengerti bahwa inti dari pemurnian 7 manik-manik dewa sebenarnya adalah hati dari 7 leluhur suci kita. Lan Ge dan Fa Hua saling memandang, dan keduanya menamparkan diri mereka sendiri dengan keras pada saat bersamaan. Asal-usul mutiara tanpa tanding yang mereka benci, dan ingin menyerah begitu mengejutkan. Semuanya setelah itu, mereka bisa memikirkan. Kekuatan 7 manik-manik dewa yang tidak mencukupi menyebabkan asteroid dengan setan dan binatang buas menghantam benua peri, yang menghancurkan benua peri dan membunuh sejumlah besar monster dan roh. Hampir memusnahkan sebagian besar ras yang kuat dan kuat sementara itu, dan dengan demikian dikurangi ke titik di mana ia hanya dapat menempati salah satu dari 6 alam iblis. Meskipun alam iblis masih kuat, masih jauh dari benua peri zaman es. Pada saat yang sama manusia telah dibalas, monster dan roh bahkan harus berterima kasih kepada manusia, karena 7 leluhur manusia menggunakan hati mereka sendiri untuk menyempurnakan 7 artefak, dan mereka semua membayar harga hidup mereka segera. Setelah itu, dalam pandangan mereka, apa yang manusia lakukan itu murah hati. Ini akhirnya bisa menjelaskan mengapa monster dan roh masih jauh lebih kuat dari manusia, namun manusia diizinkan untuk menempati 3 benua yang lebih kecil dari tempat perlindungan, wilayah hukum, dan wilayah biru, tetapi mereka tidak menyerang manusia. 7 patriark suci umat manusia, dengan kebijaksanaan apa mereka mencapai semua ini. Namun saat ini, yang terpenting adalah 7 mutiara dewa sebelumnya, 7 mutiara dewa yang telah diwariskan, di antara 7 artefak besar, yang mengalir adalah darah manusia, dan yang diakui adalah keturunan dari manusia. Apakah itu Tetua Agung, Fa Hua dan Lan Ge? Pada saat ini, napas mereka menjadi sedikit pendek. Mereka seolah kembali ke zaman manusia berjuang untuk bertahan hidup, dan 7 leluhur manusia, para pahlawan sejati, menyumbangkan segalanya untuk umat manusia. Fa Hua dan Lan Ge masing-masing memiliki 2 bekas tamparan di wajah mereka saat ini, karena ketika masing-masing menamparkan diri mereka sendiri sebelumnya, mereka menamparkan wajah yang berbeda, dan kerusakannya dibagi. Ada rasa sakit yang membara di wajah mereka, dan emosi yang tak terlukiskan merasuki hati mereka. Di zaman es yang sulit itu, di era ketika semua pahlawan berkumpul, 7 leluhur suci manusia, dengan kecerdikan dan semangat tak kenal takut mereka, membawa harapan bagi umat manusia. Dalam benak mereka, tanpa sadar, kata-kata yang diucapkan leluhur Fa Chu dan Lan Qiong di akhir pemurnian mutiara Wushuang bergema lagi. Semoga bangsaku hidup selamanya dan tidak pernah mati. Sungguh suara yang nyaring dan kuat, betapa bersemangatnya harapan itu. Saat ini, mereka benar-benar mengerti arti dari kalimat ini. Dengan mengorbankan nyawa mereka sendiri, mereka menciptakan peluang bagi umat manusia. Kesempatan untuk hidup berdampingan dengan ras yang kuat di masa depan. Sekarang, Anda semua harus mengerti. Mengapa mutiara tanpa tanding memilih Anda? Sekarang Anda masih menolak artefak ini bahwa nenek moyang kita meninggalkan kita manusia dengan mengorbankan nyawa mereka untuk kepentingan Anda sendiri. Untuk menyerahkan kode ramalan dengan biaya mengorbankan 7 leluhur suci, bahkan pada saat terakhir melawan bencana alam, mereka diam-diam memobilisasi 7 bola dewa, tetapi tidak menyumbangkan semua kekuatan mereka untuk melestarikan 7 artefak dan memberikan pukulan berat pada benua peri. Manusia semuanya sekarang, hanya dengan begitu kita dapat memiliki masa depan yang cerah yang dapat kita lihat. Tetua Agung menatap mereka dengan mata membara. Sekarang 7 mutiara dewa telah lahir, itu juga berarti bahwa saatnya bagi kita manusia untuk bangkit akan datang. Kita bukan lagi pengikut ras apapun, dan kita bukan lagi subjek untuk ras apapun. Kita harus menjadi kuat, dengan bantuan 7 mutiara dewa, mari kita manusia benar-benar memiliki kemampuan untuk berdiri di hutan yang kuat, dan menjadi penguasa dunia ini alih-alih menjadi korban. Ahem, Penatua hebat terbatuk 2 kali, wajahnya menjadi pucat, dan dia kembali ke kursi malas dan duduk lagi, menunjukkan ekspresi lelah di wajahnya. Lan Ge bergegas mengejar dan berlutut di sampingnya. Kakek besar, apa yang harus kita lakukan sekarang? Penatua Agung perlahan berkata, ada 2 hal terpenting bagi Anda saat ini. Hal pertama adalah melindungi diri Anda sendiri. Karena melindungi diri sendiri adalah melindungi mutiara tanpa tanding. Hanya dengan cara ini Anda dapat memiliki kemungkinan untuk menjadi kuat dengan bantuan mutiara tanpa tanding. Kedua, untuk menjadi lebih kuat. Apa yang bisa diberikan mutiara tanpa tanding kepada Anda pasti kuat. Jika saya menebak dengan benar, iblis telah merasakan nafas 7 mutiara dewa ketika asteroid datang, dan mereka ras iblis kemungkinan harus ada kemampuan untuk menilai posisi 7 mutiara dewa. Tapi itu hanya posisi umum, dan Anda tidak bisa benar-benar menilai. Oleh karena itu, apa yang perlu Anda lakukan adalah membingungkan mereka dengan kemampuan teleportasi mutiara tanpa tanding dan membuatnya sulit dipahami. Secara menyeluruh, kemudian pergi ke tempat yang aman untuk berlatih. Sampai suatu hari, Anda benar-benar dapat mengontrol kekuatan mutiara tanpa tanding dan menjadi sangat kuat sebelum Anda dapat kembali. Lan Ge mengerutkan kening, tapi, Tetua Agung, apa yang harus kita lakukan di sini di rumah? Ayahku, matanya merah,
Tetapi dia masih mengertakkan gigi dan melanjutkan, ayah sudah pergi, dan tidak akan ada pemimpin di negara kita, begitu pula kota petir, aku akan pergi lagi. Bagaimana dengan kota petir? The Great Elder berkata dengan suara yang dalam, saya sudah memikirkan hal ini. Di kota petir, bagaimanapun, saya masih memiliki tulang lama saya. Dalam 3 tahun, saya harus bisa menyembunyikan semuanya. Atas nama penyembuhan orang tua Anda. 3 setelah 2 tahun, saya hanya dapat mengumumkan kematian mereka. Saya akan memimpin di sini untuk saat ini, dan tidak akan ada masalah dengan pemerintahan sendiri dari setiap kota unsur. Tetapi setelah 3 tahun, Lei Cheng harus memilih kembali terlebih dahulu. Tuan kota, dan kemudian Lan Yu akan memilih kembali raja pada saat itu, jika Anda sudah memiliki kemampuan untuk kembali. Kembalilah, jika tidak, Anda tidak perlu kembali, sampai hari Anda memenuhi syarat untuk datang kembali. Jika Anda kembali dalam 3 tahun, Anda memiliki kesempatan untuk setidaknya mengambil alih sebagai penguasa kota petir. Setelah 3 tahun, jika kekuatan Anda cukup, maka, yang saya harap adalah Anda akan menggantikan saya di masa depan. Lan Ge diam, dia mengerti bahwa ini adalah yang terbaik yang bisa dilakukan Penatua Agung sekarang. Setelah beberapa saat, dia mengangguk dengan penuh semangat, saya mengerti, saya pasti akan kembali. Saya tidak bisa membiarkan upaya yang dilakukan ayah saya jatuh ke tangan orang lain. Penatua Agung itu mengangguk dalam diam. Fahua tiba-tiba berkata, Penatua Agung, kemana Anda menyarankan kita pergi sekarang, dan di mana kita dapat memiliki kondisi untuk berlatih dengan aman? Penatua Agung berkata dengan suara yang dalam, saya sudah merencanakan ini untuk Anda. Pertama, Anda akan pergi ke suatu tempat. Di tempat itu, ada beberapa barang yang ditinggalkan oleh orang tua Xiao Ge saat itu. Anda mengambil token saya untuk mendapatkannya kembali. Pada saat yang sama, Anda dapat berlatih di sana untuk jangka waktu tertentu. Namun sebelum berlatih, Anda harus menghadapi ujian tertentu. Setelah lulus ujian, Anda akan mendapat kesempatan untuk tinggal di sana selama setahun. Tempat itu akan sangat membantu untuk kultivasi Anda, dan itu juga merupakan tempat di mana iblis tidak mungkin untuk masuk dengan mudah. Setelah itu, Anda bisa pergi ke domain iblis. Lagi pula, domain iblis harus melindungi kita manusia di permukaan. Kecuali jika ada yang besar serangan skala besar, tidak mudah bagi iblis untuk memasuki wilayah iblis. Berbicara tentang ini, Penatua Agung tiba-tiba duduk tegak, matanya sedikit berfluktuasi, seolah-olah dia merasakan sesuatu. Mereka masih di domain biru, kalian pergi secepat mungkin. Xiao Ge, kamu harus mengingat semua yang akan aku ceritakan selanjutnya. Setelah 1 jam, yurisdiksi, kota kebijaksanaan, rumah harapan. Dengan kilatan cahaya, Fahua pertama kali muncul di halaman kecil rumah kebijaksanaan. Saat berikutnya, cahaya kemasan diproyeksikan di antara alisnya, dan cahaya itu menyala lagi, dan Lan Ge sudah muncul di sampingnya. Sekali lagi, mereka sangat menyadari kekuatan senjata dewa, mutiara tanpa tanding. Ini juga merupakan peran terbesar dari mutiara tanpa tanding. Mata Lan Ge kusam dan hampa. Fahua menepuk pundaknya, jangan terlalu banyak berpikir. Aku akan mencari ayah angkatku sekarang, dan aku ingin kapal besar lainnya. Ayo berangkat secepat mungkin. Lan Ge mengangguk ringan, terima kasih. Saat berbicara, dia mengangkat tangan kanannya dan menggambar busur di udara. Cahaya biru samar muncul dan membelai wajah mereka berdua. Itu adalah teknik penyembuhan dari sistem air, yang menghaluskan bekas tamparan di wajah mereka. Fahua menepuk pundaknya, tanggung jawab ini agak mendadak dan berat bagi kami, tetapi kami telah dipilih oleh mutiara tanpa tanding, yang berarti dipilih oleh leluhur kami. Kami tidak memiliki kemungkinan untuk melarikan diri. Kami hanya dapat mempertahankan leluhur kami dengan kekuatan kami. Hidup, juga dengan mengorbankan nyawa untuk memberi kita manusia kesempatan untuk hidup. Lan Ge diam-diam mengangguk dan memaksakan senyum, aku mengerti. Jangan khawatir, aku akan bergembira bagaimanapun caranya. Demi semua manusia, dan untuk membalaskan dendam ayah dan ibuku. Kamu bisa, Fahua mengangguk padanya, lalu berbalik dan pergi. Melihat kepergiannya, mata Lan Ge menjadi sedikit kabur, dan air mata menggenang. Faktanya, dia tahu bahwa Penatua Agung memilih untuk menceritakan rahasia yang mengejutkan ini saat ini, tidak hanya untuk membuat mereka memahami arti dari mutiara tanpa tanding, tetapi juga untuk mengalihkan perhatiannya ketika dia sangat sedih. Namun, bagaimana rasa sakit yang tak terlupakan itu bisa hilang dengan mudah? Baru sekarang dia mengerti arti dari kalimat itu, dan hanya ketika dia kehilangannya dia menyadari betapa berharganya kalimat itu. Ketika dia datang ke Fahua, rumah harapan, dia sudah memiliki kesadaran ini dibandingkan dengan Fahua dan anak yatim piatu di sini, dia sudah jauh lebih bahagia. Inilah mengapa Xiang Yun memintanya untuk pergi kencan buta, tapi dia akhirnya berkompromi. Saat itu, dia sudah mulai merasa bahwa dia sudah dewasa, dia tidak boleh terlalu memberontak, dan dia harus melakukan hal-hal untuk membahagiakan orang tuanya. Namun kebahagiaan akhirnya dirampas, dan perampasan itu terjadi begitu tiba-tiba, rasa sakit yang dalam ini sudah menjadi luka terbesar di hatinya. Kakak Lan Ge, hehe, namamu sangat lucu. Setiap kali aku memanggilmu, aku ingin tertawa. Yongxian datang ke sisi Lan Ge di beberapa titik, memeluk kakinya, dan berkata sambil tersenyum. Lan Ge menjadi tenang, berjongkok, dan melihat kulit di depannya berangsur-angsur kembali normal, dan beberapa anak sehat memerah mulai muncul di wajah kecil itu. Yongxian, apakah kamu bahagia? Yongxian mengangguk tanpa ragu, senang. Bersama semua orang setiap hari, bersama Ibu Deng, kakak Fahua dan yang lainnya, Yongxian sangat bahagia. Air mata menggenang di mata Lan Ge, dan dia membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak mengatakannya sama sekali. Kakak Lan Ge, mengapa kamu menangis?
Apakah ada sesuatu yang tidak kamu sukai? Aku akan memberimu permen. Sambil berbicara, Yongxian dengan hati-hati mengeluarkan sepotong permen dari sakunya, dan hendak menyerahkannya kepada Lan, tapi secara tidak sengaja saat bernyanyi, permen itu tergelincir ke tanah. Wow, Yongxian menangis, gulanya hilang. Baginya, ini adalah barangnya yang paling berharga, dan dia menyukai orang yang sering melakukan trik sulap untuk mereka dari lubuk hatinya. Saudaraku, dia akan mengeluarkannya saat dia sedih. Karena dia baru ingat bahwa ketika dia merasa tidak nyaman, selama dia makan permen, dia akan merasa jauh lebih baik. Jangan menangis, jangan menangis. Lan Ge mengambil permen, tidak mencuci debu, dan memasukkannya langsung ke mulutnya, dengan air mata berlinang, dan tersenyum, manis sekali, terima kasih Yongxian untuk permen. Yongxian berhenti menangis, menatapnya, dan berkata dengan suara tercekik, apakah masih enak jika jatuh ke tanah? Lan Ge tertawa dan berkata, kakak dalam keadaan sehat, dan dia tidak takut jatuh ke tanah. Yongxian tidak bisa makan apa yang ada di tanah. Yongxian, tahukah kamu, permen milikmu ini memberi keberanian besar pada kakakku. Kamu yang bilang ke kakak, sesulit apapun di dunia ini, selalu ada momen manisnya, terima kasih. Baru kemudian Yongxian tersenyum dengan air matanya, kakak, makanlah, menurutku ini juga enak. Manis. Lan Ge membuka lengannya, membawanya ke dalam pelukannya, dan berkata sambil tersenyum, ayo panggil teman kecilmu, kakak akan menunjukkan trik sulap, oke. Adikku telah mempelajari beberapa trik sulap baru-baru ini, tapi cantik. Benarkah? Hebat? Hihi, aku sangat senang. Kakak Lan Ge adalah yang terbaik. Bagaimana dengan saudaramu Fahua? Sedikit saja. Tidak sebaik dia, dasar anak kecil tak berperasaan. Haha, ayolah, kakak akan mengubahmu menjadi air hidup. Sedikit kamus dari saya agar novelnya bisa dipahami, yang dimaksud Lana atau lagu biru adalah Lan Ge, Wu Shuangzu adalah mutiara tanpa tanding, Seven God Orb adalah 7 mutiara dewa, Fahua adalah Facu, leluhur dari Fahua, Grand Elder adalah Panatua Agung, Penatua pertama dari wilayah biru. Wilayah biru adalah domain biru atau blue domain, wilayah atau negara di mana asal dari Lan Ge. Lei Cheng adalah kota petir, kota di mana Lan Ge tinggal, kota yang berada di domain biru. Benua Volan adalah benua peri atau planet tempat Lan Ge dan Fahua berasal. Untuk lebih memahami jalan cerita novelnya alangkah baiknya kalian tonton dulu dong Huanya agar bisa paham bagaimana jalan ceritanya. Cukup sekian video kali ini, jika banyak yang like admin bakalan sering-sering update di channel ini, bye. 有那个女人在身边，始终是个麻烦。难道你打算一直这样吗？那又能怎么样？她现在这个样子。这片云不知归期，渺渺万里何处去？知己距离别时的你，仍年少于情。 轻言过，却难忘记。愿我如那时的风，拂去尘世宿命，轻拥着你。苍穹上上吹尽，此生魂梦已驻君处。前路重山峻岭，不再有你。 总是微茫如烟，总有万般思念。流光总将故人搁浅。